Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Kedua yang mewajibkan mandi itulah janabat, sebab bertemu dua khitan, dua kemaluan, dengan memasukkan hasyafah zakar ke dalam faraj. Hasyafah itu batasnya adalah parit. Parit kelamin laki-laki itu disebut hasyafah. Jadi bila masuk sampai batas itu ke dalam faraj perempuan, maka disebut janabat. Tapi kalau tak sampai batas itu masuknya, maka tidak disebut janabat. Tak wajib mandi hadas besar, kecuali kalau dia inzal, keluar air laki-lakinya itu, sama ada sebab dia berhubungan atau tidak, itu wajib mandi hadas besar. Di dalam faraj, jikalau faraj binatang sekalipun, bersetubuh dia dengan binatang sampai batas hasyafah, wajib mandi hadas besar, walau tak keluar air laki-lakinya, jemaah. Atau janabat itu juga maksudnya adalah keluar mani, keluar air laki-laki, apapun sebabnya, maka wajib mandi. Ketiga yang mewajibkan mandi adalah haid. Berhenti haidnya, dia pun mau sembahyang, maka wajib mandi. Berhenti haidnya pukul 1, dia mau sembahyang zuhur nanti pukul 3, maka tak wajib mandi pada pukul 1. Wajibnya mandi nanti kalau dia mau sembahyang. Jadi haidnya nanti sekaligus. Keempat, nifas. Nifas darah yang keluar mengiringi kelahiran. Biasanya 40 hari 40 malam, sejauhnya 60 hari 60 malam. Sekurang-kurangnya lahzatan, kalau kata kita. Lahzatan itu artinya sekerlip mata, jemaah. Habislah nifas itu, dia mau sembahyang, wajib mandi. Begitu juga yang kelima, wiladah, melahirkan. Lahir tak bawa darah, bukan darah luka daripada benda yang keluar bayi dari situ, tapi darah yang mengiringi setelah dia kelahiran. Macam mana benda perempuan itu pun mesti luka, karena koyak dia, jemaah. Tapi nanti ada darah keluar ikut setelah lahir. Nah, kelahiran itu sendiri disebut wiladah. Darah yang mengiringi kelahiran itu disebut nifas. Haid, nifas, wiladah
termasuk janabat, wajib dia mandi bila telah berhenti dan hendak mengerjakan sembahyang. Tak wajib segera mandi. Habis janabat langsung mandi, tak wajib. Habis haid segera mandi, tak wajib. Segeranya itu yang tak wajib, mandinya wajib. Sebab nanti ada yang bertekak tu, kenapa orang habis haid dia mandi? Yang satu kata dah berhenti haidnya, bukan. Yang satu kata kena dia mau sembahyang. Kita mau bagi tahu jamaah, orang janabat, orang haid, orang nifas, orang wiladah, dia wajib mandi sebabnya murakkab. Murakkab, mim ra kaf ba. Arti murakkab sebabnya itu lebih dari satu. Jamaah, itu usah bertekak-tekak tu, ada yang bertekak tu. Kitab kata begini gitu. Kalau sebabnya satu itu disebut basit, basinyata. Sedangkan orang mandi hadas besar itu wajib, bukan semata-mata dia janabat, bukan semata-mata dia berhenti haid, berhenti nifas, berhenti atau sebab wiladah, bukan, tapi sebab dia akan mengerjakan sembahyang. Sebab mengerjakan sembahyang saja pun tak wajib mandi. Macam kita tak ada janabat, tak ada haid, tak ada nifas, tak ada wiladah, taklah wajib mandi. Karena itu orang janabat, orang haid, orang nifas, orang wiladah wajib mandi sebabnya murakkab. Mim ra kaf ba, murakkab. Arti murakkab itu kalau literliknya bersusun. Satu sebab dia berhenti haid, nifas, wiladah dan ada janabat. Satu lagi sebab dia akan mengerjakan sembahyang. Jamaah, ya. Faslun. Bermula ini satu pasal. Bermula fardu mandi, kadang disebut rukun, kadang disebut wajib. Di dalam selain haji, fardu, rukun, wajib sama. Tapi nanti di dalam bab haji, rukun dan wajib dibedakan. Jamaah, ada yang wajib, ada yang rukun. Wajib tak dikerjakan, hajinya sah. Rukun tak dikerjakan, hajinya tak sah. Itu nanti babnya. Tapi di dalam selain bab haji, wajib, fardu, rukun sama. Fardu mandi itu dua perkara. Pertama, niat. Tidak sah ibadat tanpa niat. Jamaah, niatnya nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhan. Di kitab tak ada ditulis fardhan. Wajib pakai fardhan. Sengaja tak ditulis karena dipandang sudah umum. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhan alayya lillahi ta'ala. Lillahi ta'alanya tak wajib, fardhan alayyanya wajib. Mengapa mandi itu disebut fardhan? Mesti disebut fardhan karena ada mandi sunat. Jadi untuk membedakan sunat dari wajib, pakailah kata-kata fardhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niat itu ada di dalam hati. Adapun yang di mulut kita itu bukan niat.
Seluruh ulama sepakat, tidak ada khilafiyah bahawa niat di dalam hati. Yang di mulut kita itu namanya melafazkan niat. Jadi kalau mulut kita mengatakan, andai pakai bahasa Arab, nawaitu raf'al hadatsil akbari an jami'il badani fardan alayya lillahi ta'ala. Tapi waktu mula mandi tak ada bunyi dalam hati, maka mandinya tidak sah sebagai mandi hadas besar. Dan wajib muqaranahkan, menyertakan niat, muqaranah menyertakan, pada tatkala mula-mula membasuh suatu suku, bukan muka, suatu suku daripada badannya. Kapan air itu pertama kali kena ke badan, disitulah terpasang niat. Tak mesti muka. Bisa kata kita mandi, tak pakai shower kah, tak pakai selang kah, kita siram belakang dulu. Begitu air pertama kena, begitulah pasang niat sampai selesai. Yang wajib dari niat itu, nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhan alayya. Sampai situ wajibnya. Lillahi ta'ala, hukumnya sunat. Jadi begitu air kena, pasang niat. Kedua, rukun mandi itu, fardu mandi itu, wajib mandi itu, membasuh sekalian badannya, seluruh badan, kulit, rambut hingga bawah kuku sekalipun. Dan tiada wajib menyampaikan air ke dalam mulut dan kedua biji mata, sebab dalam mulut dan biji mata masuk bahagian dalam, tapi bibir ini masuk bahagian luar. Maka kalau kita mandi bibir tak basah kena air, mandinya tak sah. Kemudian ini putih-putih hidung. Kalau kita berkaca nampak putih itu jemaah. Itu masuk bahagian luar. Wajib basuh. Tutup mata. Itu semua bahagian luar. Telinga yang nampak ini, bukan kita sorot sampai ke dalam, tidak. Yang nampak ini jemaah, sampai mana batas nampaknya pandangan biasa, itu masuk bahagian luar. Seluruh lipatan itu bahagian luar. Alhamdulillah. Ya, seluruh lipatan itu bahagian luar. Macam tadi pun dengarnya kan? Usah pula pakai mic. Dah, yang belakang kalau kurang dengar ke depan. Dah, jemaah. Kita buang air besar. Ini dubur kita nih, kita buang air besar, nekan, dia kembang. Yang kembang itu masuk bahagian luar. Maka kalau mandi hadas besar nanti agak ditekankan tu sikit supaya kembang. Pakai jari tengah kiri, agak tekankan supaya pasti dia, sebab itu masuk bahagian luar. Tidak dibasuh, tak sah sembahyang, ya. Cuma dua itu saja rukun mandi. Yang lain-lain, yang lain-lain itu sifatnya tambahan saja, jamaah. Ada tambahan dari agama, ada tambahan adat masyarakat. Tambahan adat masyarakat, misal kata sabun, sampo, dan seterusnya lah, alat-alat kebersihan. Itu tambahan masyarakat. Tambahan dari agama. Nah, ini sunat. Maka sunat mandi itu diantaranya, di antara sunat-sunat mandi itu, mengambil air sembahyang dahulu daripada mandi. Jadi sebelum mandi bersihkan dulu benda itu jemaah. Bersihkan. Berwuduk macam biasa. Berwuduk macam biasa. Cuma nanti khilaf, apakah harus diselesaikan wuduknya sebelum mandi, atau tinggalkan kaki saja untuk setelah mandi. Itu khilaf. Tapi yang terbaik adalah selesaikan semua.
Upayakan waktu mandi tidak terjadi hal-hal membatalkan wudu. Misal tapak tangan memegang kelamin, tersentuh kelamin, batal wudunya. Usahakanlah pula, teknisnya kalah pandai-pandai. Apalagi sunatnya menggosok-gosok, menyelat-nyelati sekalian perlipatan, menyelat-nyelati rambut, meniga-nigai, mencucurkan air. Setelah basuh semua rata, basuh lagi 3 kali, sunat. Menghadap kiblat, mandi itu sunat. Dan menghilangkan segala yang dikelihatan daripada badan, maksudnya kotoran jemaah, daki-daki, sunat, buang semua, bersihkan semua jemaah. Makanya kalau rapi dia, insyaAllah bersih. Wanginya, kalau ada orang alasan enggak ada sabun, kita punya wangi-wangian tradisional. Ingat lagi pangir ya, pangir namanya itu, yang sebelum Ramadan biasa direbus, mangir, apalah namanya itu jamaah. Itulah saya mau bagi tahu kita, orang tua-tua kita dulu bijak, diambilnya dari alam, rebus bisa untuk wangi-wangi. Lagi bagus habis mandi hadas besar berwangi-wangi. Sekarang sudah ringkas dia, sudah ada macam-macam sabun. Tutup aurat kubra, kelamin jemaah, orang kita kata pakai basahan, terserahlah, mau pakaian dalam saja, mau kain, tak ada masalah, menghadap kiblat. Dah, sebelum diteruskan ada hal. Baik, faslun, bermula ini satu pasal. Syarat suci dari hadas besar dan hadas kecil itu 3 perkara. Jadi baru orang disebut suci bila memenuhi 3 syarat. 1. Islam. Maka non muslim tidak disebut bersuci walau bersih. Bersih belum tentu suci. Suci bersih jemaah. Ini mau hati-hati ya. Bukan benda, orang yang bersih belum tentu suci. Orang suci tentulah dia memenuhi 2 hukum agama, dipatuhi, bersih juga jemaah. Maka non muslim mandi hadas besar tidak boleh kita nistakan, tak ada itu dalam agama kalian, tak boleh. Ya kita hargai saja mereka membersihkan diri, tapi tidak masuk dalam kategori bersuci. Sebab syarat suci dari hadas kecil, hadas besar itu nomor 1 beragama Islam. Nomor 2 mumayyiz ini dekat baligh. Baligh, di bawah baligh itu namanya murahik, mim ra alif ha besar qaf. Baligh, sebelum baligh itu namanya murahik, mim ra alif ha qaf, murahik. Di bawah murahik itulah disebut mumayyiz. Kalau di sini disebut tahu makan minum dan bersuci sendirinya. Bahasa kita tahu makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, itu disebut mumayyiz. Arti kata mumayyiz, orang yang mampu membedakan. Karena membedakan itu disebut tamyiz, tamim ya yazai. Tamyiz itu membedakan. Orang yang mampu membedakan disebut mumayyiz. Tahu dia bahwa ini buah-buahan mainan, tak akan dimakannya. Awak suruh dia nyebrang, tak akan dia nyebrang. Berhati-hati dia jamaah. Bahkan kalau kita kasih benda tajam, tahu dia mana atas, mana bawah. Itu kira-kira sudah dapatlah disebut anak itu mumayyiz. Bersuci dia sah, azan dia sah, jadi imam dia sah.
Bahwa dia belum khitan itu masalah lain. Bagi satu pendapat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, anak belum khitan membawa najis. Satu pendapat juga dalam mazhab Imam Syafi'i, anak belum khitan tidak membawa najis. Guru-guru kita selalu menyampaikan anak belum khitan membawa najis. Tak salah, itu pendapat paling kuat. Namanya ashah. Alif lam, hamzah tegak, shad ha kecil, pakai tasydid. Alif lam, di atas lam tu pakai alif lagi, hamzah itu sebetulnya. Alif lagi, shad ha kecil pakai tasydid. Al asahhu, pendapat yang paling kuat, anak yang belum khitan membawa najis. Itulah yang disampaikan guru-guru kita selama ini. Padahal ada pendapat nanti dalam fikih namanya muqabil al-asah. Muqabilul asahi, mim qaf alif balam. Muqabilul asahi, yang di sebelah al-asah, mengatakan dia tidak membawa najis. Pendapat al-asah yang mengatakan membawa najis, dipandang kotoran itu sebagai bahagian luar. Macam mana kalau kita sembahyang di tubuh kita bagian luarnya ada najis, akan tak sah sembahyang. Maka kotoran di kelamin anak yang belum khitan dipandang bahagian luar. Itu pendapat al-asahhu yang paling kuat. Pendapat muqabilul asahi, sebelah dari al-asah, mengatakan itu bahagian dalam, seperti kotoran dalam perut kita. Maka anak-anak itu kalaupun disaf dia tak memutuskan sah, dengan syarat sembahyangnya sah. Kalau anak-anak itu main-main belum khitan pula tak sah sembahyang, putuslah saf. Tapi kalau sembahyang betul walau belum khitan, menurut pendapat muqabilul asah, sembahyangnya sah dan tidak memutuskan sah. Maka tapi begitu pun, karena umumnya anak-anak ini suka main-main, maka tetap saja yang terbaik saf anak-anak di belakang. Tapi kalau ada dibawa kemari, maka kepada orang tua yang bijak, anaknya tu taruh di sudut paling kiri atau sudut paling kanan atau sudut paling kiri. Karena bagaimanapun mestilah umum di masjid tidak menyetujui anak-anak berada di antara orang-orang dewasa umumnya. Jadi syarat yang kedua supaya sah hadas besar, bersuci dari hadas besar, hadas kecil adalah mumayyiz. Mumayyiz artinya orang yang tahu membedakan. Membedakan itu bahasa Arabnya tamyiz. Muslim mumayyiz. Ketiga, air yang menyucikan. Maka tiada, bukan air yang membersihkan, air yang menyucikan. Sebab ini sudah urusan agama. Maka agama yang menjelaskan air itu bukan sekadar bersih, tapi mesti suci. Nah, air itu air yang menyucikan. Maka tiada sah mengangkatkan hadas, mengangkatkan sama dengan menghilangkan, karena ini terjemahan literalik dari bahasa Arab, raf'ul hadas. Tiada sah menghilangkan hadas kecil dan besar, dan menghilangkan najis itu, najis pertengahan dan najis berat, melainkan dengan air yang mutlak. Arti air mutlak, air saja, jamaah. Itu cuma dua, yang turun dari langit, yang terbit dari bumi. Mana air itu? Yaitu air yang turun dari langit atau air yang terbit daripada bumi. Itu selalu disebut air hujan. Air apa lagi? Air embun. Cemana air embun nih? Pernah tahu air embun dibuat wudu? Ngumpulkannya berapa lama itu jemaah? Salju. Salju itu
dicairkan dia boleh. Air apa lagi? Mata air, air sumur, air sungai, air laut, boleh. Bahwa air laut mungkin ada kulit yang sensitif lain hal, sebab kandungan garamnya banyak. Tetapi air laut sah untuk berwudu. Air sungai sah berwudu, walau macam mana pun warna alami sungainya, warna alaminya. Iya. Boleh? Suci? Air AC itu air suci lagi menyucikan, karena dia berasal dari udara. Bahkan aku tak mau sebut negaranya lah. Negara itu telah berhasil mengubah udara menjadi air. Mereka sulit air, tapi dengan alat itu udara itu diikat mereka, oksigen, hidrogen ada di udara diikat jadi air. Jadi air AC suci, tak ada masalah sama sekali, boleh jamaah. Dia tak ada warna, tak ada apa-apa, boleh. Sejuk. Entah-entah ada, entah tak jadi. Entah-entah bukan hukum, jadi boleh. Prinsipnya suci, lagi menyucikan. Nah, dan apabila berubah air mutlak itu rasanya atau baunya atau warnanya dengan ubah yang sangat berubah dia. Sebab apa? Kecampuran satu benda yang suci. Berubah dia sebab benda yang suci, warnanya kah atau baunya kah atau rasanya kah. Seperti kesumba. Kesumba ni bahasa kita artikan saja kunyit. Sebetulnya kesumba bukan kunyit. Kesumba adalah tumbuhan yang menjadi zat pewarna. Yang melek internet nanti buka. Itu ada tumbuhan-tumbuhan. Itu dari bijinya diambil, lantas bijinya itu menghasilkan warna. Itu namanya kesumba. Jadi bukan kunyit. Nah, kadang-kadang diartikan kunyit, udah tak ada masalah jugalah. Jamaah ya. Atau lainnya. Misalnya kita masukkan kunyit ke dalam, berubah warna dia, niscaya tiadalah sah bersuci dengan dia. Airnya suci, tapi tidak menyucikan. Ambil air, itu gayung, kita mau berwudu, masalah boleh. Campur dia dengan teh, kan warnanya berubah, maka ini air disebut air teh, bukan lagi air mutlak. Arti air mutlak bisa enggak kita sebut belakangnya? Itu mutlak jamaah. Itu untuk memahamkan air mutlak. Kalau ini kan tak bisa, mesti kita sebut air teh. Kalau tak kita sebut tehnya, tak tahu kita air apa ni. Air ini tak bisa lagi. Dia suci tapi tidak menyucikan. Masukkan kopi. Jadi hati-hati. Air untuk berwudu ini jangan sebut air alami, salah. Air kelapa itu alami tidak? Alami, tak bisa. Tebu kita peras, kan alami. Maka jangan pakai air kata-kata alami, mutlak. Arti air mutlak tak perlu menambah kata-kata di belakang dia. Bahwa asalnya dari sungai sehingga kita sebut air sungai, air laut, air sumur, air AC, itu asalnya. Tapi tubuh si air itu sendiri tak perlu kita kait-kaitkan. Apa nih kok hijau kayak gini? Jus, mesti ada itu. Kalau tak bisa. Air mutlak itu kalau bercampur benda-benda suci sehingga berubah warnanya atau baunya atau rasanya, maka air itu suci tetap, tapi tidak mensucikan. Tak bisa untuk bersuci. Ya. Nah, misal katalah di bak, sebahagian tak ada bak lagi, langsung shower aja jamaah. Kita masih bak, kita mandi bagus, kita jaga, tak ada percak-percik ke situ. Air pun kurang daripada 2 kulah, tapi seyakin kita tak ada percak-percik ke situ. Sisa itu boleh, tak ada masalah sama sekali.
Dalam mazhab Imam Syafi'i memang ketat sekali persoalan air, tapi untuk ilustrasi yang saya sebutkan tak ada masalah. Tangan kita cedok apa gayung, tak ada masalah. Nanti tangan ada sini, gayung cedok tak ada masalah sama sekali. Jadi sisa itu tak ada masalah. Lain? Sudah. Yang dibak tadi itu tak ada masalah, sama sekali tak ada masalah. Sebab yakin kita dia tak ada pun percik-percik ke dalam, kan gitu. Jadi boleh. Nanti ada ceritanya. Maka tadi saya bilangin, maka saya kunci tadi kan, kita yakin tak ada percik. Itu dia. Walau airnya kurang dari 2 kula, maka tidak disebut mustamal, air bekas. Sebab Tuhan dah sebut kata-kata mustamal, mau saya ceritakan. Mustamal itu begini, mesti paham semua nih jemaah. Mustamal itu begini, air itu kurang dari 2 kula. Dah, ini dulu satu nih, air kurang dari 2 kula. 2, percik ke dalam dari tubuh kita, padahal belum selesai hadas besar atau belum selesai hadas kecil. Oke, nomor 2. Nomor 3, jumlah yang percik ke dalam itu. Ini yang orang lupa nomor 3 nih. Jumlah yang percik ke dalam itu seandainya adalah zat berwarna sedang, bukan pekat. Jumlah yang percik ke dalam itu berapa banyak jumlahnya? Kira-kira lah, mana pernah kita ukur itu? Kira-kira seandainya dikumpulkan yang percik itu adalah zat berwarna sedang, bukan pekat, masuk dia ke dalam, kira-kira mengubah air musta'mal itu warnanya atau tidak? Kira-kira tidak, maka tidak disebut musta'mal. Selama ini kan tidak, asal percik musta'mal, asal percik musta'mal. Kesudahan awak asyik ketakutan aja, mandi dalam keadaan tekanan batin, salah. Jadi baru dia disebut musta'mal, air itu kurang 2 kula, percik ke dalam. Jumlah percik ni kira-kira berapa sentimeter kubik dia masuk ke dalam, yang sejumlah itu andai kata zat berwarna sedang, bukan zat berwarna pekat, masuk sejumlah itu ke dalam, kira-kira mengubah warna tidak? Kira-kira aku tak sampai mengubah tu, kata kita, maka itu tidak disebut musta'mal. Sehingga selama ini kalau kita beruduk 1, 2, 3, 4, 5 percik ke dalam, manalah sampai mengubah itu. Kalaupun dia zat berwarna sedang, tak ada masalah. Tapi kena keterangan ni kurang, asal percik musta'mal. Kesudahan takut-takut saja awak, jangan kena kamar mandi kecil, mana mau mandi ni kayak begini ni. Itu masalah itu. Jadi 3 itu ingat. Jadi baru disebut musta'mal dia kalau terpenuhi tadi itu. Akibatnya kita mau istinja depan atau belakang, tak ada masalah sama sekali. Sucikan najis, tak ada masalah sama sekali. Okey? Okey. Sila. Air pam. Saya belum jawab nih. Aku ajak main-main fikiran dulu. Jawab konten bisa aja, selesai ngaji kan. Awak ini mau ada dialek lah, dialektika, dialog sikit, main otak itu sikit. Bisa rupanya kita pakai air lain selain air pam di rumah tuh. Jawab tuh dulu. Bisa? Di rumah kita yang ada air pam bau zat tadi itu, apa-apalah nama zat tu, terserahlah. Sebentar, bisa rupanya ada air lain kita cadangan untuk makainya selain air pam ni. Itu dia. Al-masyaqqatu tajlibu taysira. Sulit menimbulkan mudah. Agama memberi jalan keluar. Jadi sulit jangan disulitkan. Ada kaidahnya lagi. Idza dhaqal amru tasa'.
Masalah yang sulit diluaskan, yang sulit jangan dipersulit. Apa maknanya? Tak ada masalah. Tapi kaji kitab-kitab, waktu kitab tu ditulis belum ada PAM. Itu aja. Kalau udah ada PAM, insyaAllah kitab yang ditulis ulama ni berubah. Ini kan yang kita baca kitab ratusan tahun yang lalunya ni. Jadi itu dia, tak ada masalah. Al-masyaqqatu tajlibut taysira. Yang sulit menimbulkan yang mudah. Lain? Sudah? Baik. Sila. Air macam mana? Enggak ngerti saya. Air apa? Hah? Hah? Negeri Samud itu di mana? Sebelah mana? Aku bukan nggak ngerti negeri itu di mana, karena aku belajar geografi, sekolahku pun begitu. Tapi maksud pernyataanku ini, yang nggak penting apa ditanya. Itunya maksudku. Jangan dibilang aku nggak bisa jawab. Nanti ada pertanyaan, macam mana cara solat kita di bulan, Pak? Ngapain kau ke bulan? Nggak jawab. Jadi fikih itu adalah pertanyaan-pertanyaan aktual yang memerlukan penyelesaian. Ku tanya Samud, dah tak jauh, di mana Samud? Membaca Samudnya pun salah. Samud, bukan semut. Jadi bukan aku tak mau jawab. Tuntas jawaban itu jamaah. Siapa yang berada di negeri Samud? Pemimpinnya siapa? Berapa orang di sana? Kapan peristiwa Nabi lewat di sana? Dalam tahun berapa Nabi ada di sana? Kita ngerti itu semua. Tapi untuk apa kita nanya? Orang kita ke-50 aja pun jarang-jarang. 50 dekat. Ngapain Samud tanya? Hati-hati jemaah. Aku jawab tuh, bukan aku. Tapi kadang-kadang saya tak mau jawab karena enggak penting. Tuan, sekarang saya tanya Tuan, berapa gram lah kalau zakat gandum? Gandum ditanya. Ya Allah, sedangkan beras pun awak kadang-kadang tak tahu bentuk padi itu. Itu maksud saya. Jadi jangan nanti dikira tak tahu dia itu jawaban itu. Jangan. Kita jurus kita banyak dah. Jadi untuk apa jawab yang tak perlu? Boleh faham ni? Nanti tanya tu, macam mana sembahyang kita di bulan? Ngapailah kau ke bulan, sedangkan Al-Hikmah kau jarang-jarang datang? Kata awak. Jemaah. Belum lagi nanti ditanyanya tu, ada yang ngetes tu. Tanya nanti dia, berapalah nama setan di Al-Fatihah? Ku bilang setan sendiri tak penting nama dia. Ngapa kau penting nanya nama setan? Nama Tuhan lah kau tanya, Asmaul Husna tu. Yang 99 kau hafal. Nama setan. Sedangkan setan tak penting-penting kali nama dia. Jadi jemaah, kan tapi Pak, kalau di Fatihah tu kita gini-gini. Kau baca Fatihah tu bagus-bagus, lurus lah tu dah. Asal jangan kau jadi setan lah dah. Udah, jadi aku tak mau jawab. Ada jawaban sama aku. Ada jawabannya. Dari hukum yang 5 tu. Sampai Nabi larang tu dalam sebuah hadis. Apa nama apa peristiwa situ pun, kaum siapa ada situ, apa perbuatan mereka. Tapi saya tak mau jawab karena tidak penting bagi kita. Itu dia. Okey. Tak lain. Sunat ya. Itu ingat, kunci sunat. Jadi setelah berwudu kita kan ada sunat basuh semua ini termasuk kelamin kita kan. Jadi habis wudu kita tadi. Itu maka saya kunci tadi. Upayakan jangan kena tapak tangan ke kelaminkah, ke duburkah. Macam mana? Aku tak tahulah. Teknisnya aku tak tahu. Masing-masing lah itu. Kan? Macam mana teknisnya? Kalau tak
Itu aku bilang tadi, teknis pulanglah. Awak kalau yang udah masalah perasaan, awak tak bisa campur. Perasaan pula, kan? Nah, jadi kalau bisa. Kalau tak bisa macam mana pula? Ya sudah, mandi hadas besar saja. Dan selama tidak terjadi hal-hal yang membatalkan wudu ketika mandi, selepas mandi tak perlu berwudu. Perhatikan kalimatku, tak perlu berwudu, langsung sembahyang. Bukan tak baik berwudu. Ini kita ngaji hukum, maka bahasa pun mesti bahasa hukum. Jadi selepas mandi hadas besar, tidak terjadi hal-hal yang membatalkan wudu, tak perlu berwudu. Tapi kalau berwudu, baik. Tidak. Ini bahasa hukum nih jemaah, tak perlu berwudu. Jadi boleh saya sembahyang langsung? Boleh. Dengan syarat tadi, tak terjadi hal-hal yang membatalkan wudu. Teknisnya saya tak tahulah, kan? Agak payah juga teknisnya bagi kita. Biar semua bantai semua tu kan. Ya. Kenapa? Macam mana ni niat berwuduk, berniat mandi? Macam mana ni masalahnya ni? Ya. Ya udah, tak ada masalah. Itu sama dengan niatnya makan tapi dia minum. Macam mana engkau jawabnya? Engkau aja jawabnya dulu. Niat dia makan tapi pekerjaannya minum. Aku tak mau jawab, main fikiran kita. Minta izin saya kepada seluruh jamaah. Sebenarnya terlampau banyak pertanyaan yang tidak perlu kita majukan dan kita sudah bisa menjawabnya. Asal fikiran kita mainkan. Itu tadi macam mana? Niatnya makan tapi dia minum. Apakah dia disebut makan? Macam mana tu? Dia mandi tapi niat dia wudu. Macam mana ni? Mandi wudu. Mandi sebentar, ini duduk dulu nih. Jadi mandi cuma terkena anggota wudu kan itu. Tapi kena tak ada niat tak jadi. Wudu adalah perbuatan khusus. Dia bukan perbuatan umum, perbuatan khusus. Sebab perbuatan khusus ada aturan khusus. Jadi walaupun kena tak jadi. Okey? Sila terakhir mau sembahyang kita. Selama masih dekat. Itu Imam Nawawi sebut dekat. Jadi kalau air kepala ke bahu dekatlah itu masih, tapi air kepala ke kaki jauh. Kata nanti ada yang bantah tu, dekatlah Pak, memang dekat, kata awak. Kan kepala sama kaki masih dekat. Kau suruh semut yang ukur kan jauh, kata awak. Sebab bantahan dia itu tidak rasional. Maka yang tak rasional begini kita hadapi tidak rasional juga. Jadi kepala ke bahu dekat, maka kerangkatlah dia ni. Kepala ke dada masih dekat. Kalau kitab kata kepala ke paha dah jauh. Apalagi kepala ke kaki. Okey. Tapi yang mau saya ingatkan betul-betul macam pertanyaan tuan tadi lah, usah pala sibuk apa kali macam tertekan batin mandi tadi, berwuduk tadi, saking takutnya musta'mal. Tidak, saya jelaskan poin ketiga tadi. Baik, tolong bagi tanda jamaah. Maka tiada mengapa berubah sebab lumpur. Itu akan datang. Itu izin saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.